Halo semua, perkenalkan kami dari golongan C1, kelompok 3, angkatan 2018, Praktikum Pelayanan Informasi Obat. Dengan anggotanya, saya Maria Salvatris Putri Marga, NIM 18043. Saya Faustina Evania Nai, NIM 18068. Saya Yohanes Franciscus Regis, NIM 076. Saya Vera Yulita, NIM 18077. Saya Maria Angeline, NIM 18091. Saya Putri Teresa Ririweru, NIM 18096. Oke, baik. Jadi, kali ini kami akan melakukan penyuluhan mengenai dagu sibu, khususnya untuk insulin pen dan pil KB Diana. Nah, dagu sibu sendiri itu apa sih? Dagu sibu sendiri merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat. Baik, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai dagu sibu dari insulin pen. Sebelum kita membahas dagu sibunya sendiri, sebenarnya apa sih insulin pen itu? Jadi insulin pen merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk pemberian insulin buatan ke dalam jaringan subkutan. Untuk contoh obat dari insulin pen, ada Novorapid yang mengandung insulin aspart 100 IU per mili, ada Levemir yang mengandung insulin detemir 100 IU per mili, dan ada Lantus yang mengandung insulin glargin 100 IU per mili. Novorapid termasuk dalam jenis rapid acting insulin, lalu Levemir dan Lantus termasuk dalam jenis long acting insulin. Lalu untuk ketiga indikasi dari obat tersebut adalah untuk pengobatan DM tipe 1 dan tipe 2 pada orang dewasa, remaja, dan anak-anak usia 6 tahun. Nah, untuk kisaran harganya dari 95.000 sampai 250.000. Oke, baik. Selanjutnya, jika kita lihat di tampilan pada layar, kita semua bisa melihat bagian-bagian dari insulin pen. Nah, mulai dari bagian yang paling atas, ada needle, selanjutnya ada needle attachment point, dan di bawah needle attachment point ada insulin reservoir. Selanjutnya ada juga cap ini yang menutupi needle attachment point dan insulin reservoir. Dan sebelah bawahnya ada dose adjustment dial, lalu ada dose adjustment dial, lalu di sebelah bawahnya lagi ada injection button. Nah, untuk isi dari insulin reservoir juga ada expiration label, dan yang terakhir ada insulin cartridge. Lalu selanjutnya kita masuk ke dagu sibu. Dagu sibu adalah dapatkan, gunakan, simpan, serta buang. Yang pertama-tama kita masuk dulu ke poin yang pertama, yaitu dapatkan. Jadi obat insulin ini pada pembelian pertamanya harus menggunakan resep dari dokter. Lalu untuk pembelian berikutnya bisa dibeli tanpa resep. Lalu insulin pen ini juga dapat dibeli di apotek terdekat. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara penggunaan dari insulin. Pada leaflet ini sudah tertera dari ilustrasi penggambaran penggunaan insulin, namun saya akan menjelaskan juga. Jadi yang pertama-tama adalah tangan dicuci dulu dengan sabun dan air mengalir, lalu keluarkan insulin dari dalam kulkas apabila baru pertama kali dipakai. Nah, selanjutnya insulin yang tadi sudah dikeluarkan itu diguling-gulingkan di kedua tangan seperti ini untuk menyesuaikan dengan suhu tubuh. Atau kalau misalnya insulin yang dibeli ini adalah tipe yang premix atau campuran, itu bisa dikocok-kocok terlebih dahulu seperti ini dari atas ke bawah gini. Selanjutnya bagian yang akan dipasang jarum tadi yang bernama needle attachment point itu
bisa dibersihkan dengan alkohol swab. Jadi di ujung sebelah sini gitu. Nah, selanjutnya buka segel jarum, terus jarumnya dipasang. Kemudian lepas penutup depan jarum. Jadi jarumnya ini nanti dipasang gitu, terus dilepas. Selanjutnya ada, jadi kita bisa mengecek dulu 1-2 unit untuk memastikan apakah pen dapat bekerja dengan baik. Lalu untuk dosis unitnya bisa diatur sesuai dengan resep dokter. Jadi misal kita diresepkan 10 unit, maka diatur jadi di bagian ujung sebelah sini itu nanti ada tombol yang bisa diputar-putar gitu. Namanya tadi tombolnya adalah dose adjustment dial. Jadi nanti diputar-putar sampai menunjukkan angka 10. Udah nih. Terus habis itu bagian tubuh yang akan disuntik tadi dibersihkan dengan alkohol swab. Untuk lokasi penyuntikannya bisa dilakukan pada lapisan yang berlemak. Misalnya ada lengan atau paha dan perut. Untuk perut ini jaraknya minimal 2 jari dari pusat. Lalu jika yang ingin disuntik adalah bagian lengan, maka disuntiknya pada tangan yang tidak dominan. Misal kita kebiasaan pakai tangan kanan, maka disuntiknya pada lengan kiri, juga sebaliknya. Lalu selanjutnya untuk penyuntikannya, jadi ini nanti kulitnya bisa dicubit seperti ini, terus nanti pen jarumnya ditusukkan secara tegak lurus sambil ditekan tombol yang di ujung ini, ditekan gini. Nah, untuk itu jadi ditahan selama 10 detik, jangan dicabut dulu. Nanti kalau udah 10 detik baru dicabut, terus jarumnya ditutup gini. Nah, untuk lokasi penyuntikannya sendiri ini harus berpindah-pindah. Soalnya kalau enggak nanti bisa menimbulkan jaringan parut yang nanti dapat mengurangi penyerapan insulin pen tersebut. Poin selanjutnya ada si dan bu. Si untuk simpan dan bu untuk buang. Nah, untuk penyimpanannya, jika insulin pen baru digunakan pertama kali, dapat disimpan di dalam kulkas, namun bukan di bagian freezer, karena dapat menyebabkan insulin pen menjadi membeku. Nah, tidak disimpan pula di bagian pintu kulkas karena sering dibuka tutup, sehingga suhu bisa menjadi tidak stabil. Maka disarankan untuk disimpan pada kulkas bawah bagian dalam. Jika insulin pen sudah pernah dipakai sekali, bisa disimpan pada suhu ruangan dan terlindung dari cahaya matahari, seperti di dalam kotak obat. Nah, jarum insulin pen ini dapat dipakai maksimal 3 kali penggunaan. Jika sudah digunakan sebanyak 3 kali, jarum-jarum bekas itu dikumpulkan dalam satu wadah, lalu nanti bisa diserahkan ke apotek untuk diurus mengenai pemusnahannya. Nah, berikutnya kita masuk ke obat yang kedua, yaitu pil Kabidiani. Pil Kabidiani sendiri adalah obat kontrasepsi oral yang dipakai sebagai pencegahan terhadap kejadian kehamilan. Nah, pil KB ini hitungannya mahal, teman-teman. Jadi, untuk harga itu di apotek di sekitar itu harganya kisaran 144 sampai 165.000. Itu kisaran, jadi tergantung dari apoteknya. Lalu untuk kandungannya, pil KB ini mengandung kombinasi dari siproteron sebanyak 2 mg dan etinil estradiol sebesar 0,035 mg. Tuh. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang dagu sibu dari pil KB Diane ini. Yang pertama, bagaimana sih cara mendapatkan pil KB Diane ini? Nah, jadi untuk mendapatkan pil KB Diane ini harus menggunakan resep dari dokter atau bidan untuk pembelian pertama. Kalau untuk pembelian berikutnya bisa dibeli tanpa menggunakan resep. Nah, obat pil KB ini dapat dibeli di apotek terdekat.
Nah, yang berikutnya gunakan. Bagaimana sih cara menggunakan pil KB Diane ini? Jadi tahap awal yang dilakukan itu pemeriksaan ginekologi. Nah, apa sih tujuan dari pemeriksaan ini? Nah, tujuan untuk pemeriksaan ini itu untuk memeriksa kesehatan dan mengidentifikasi penyakit dan infeksi pada sistem alat reproduksi wanita secara menyeluruh. Jadi pemeriksaan ginekologi ini dikhususkan untuk perempuan ya teman-teman. Nah, jadi cara pertama untuk menggunakan pil KB Diane ini yang pertama penggunaan pil KB ini dimulai pada hari pertama siklus menstruasi. Berikutnya Selanjutnya, tablet Diane ini setiap hari dapat dikonsumsi pada jam yang sama. Jadi contohnya nih, kalau pada hari pertama teman-teman konsumsinya jam 12 siang. Nah, jadi nanti pada hari keduanya juga harus mengkonsumsi pada jam yang sama, yaitu jam 12 siang juga. Berikutnya, jika terlambat memulai, maka sebaiknya gunakan kontrasepsi pelindung selama 7 hari pertama. Setelah tablet terakhir dari kemasan pertama diminum, pengambilan tablet berikutnya diambil dari kemasan baru. Dan juga jika pasien lupa minum obatnya di waktu yang sama, jadi obat paling lambat itu diminum 12 jam berikutnya. lalu selanjutnya ada simpan. Obat ini, pil KB Diane disimpan dalam kemasan asli pada suhu kamar 15-30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya matahari. Selanjutnya buang. Untuk pembuangannya, pertama, produk yang dibuang jika kadaluarsa dan tidak lagi digunakan. Langkahnya itu sebagai berikut. Obat yang kadaluarsa disiapkan, lalu dikeluarkan obat dari wadah dan dibuat obat menjadi tidak utuh atau dihancurkan. Selanjutnya, dimasukkan campuran obat dengan tanah atau ampas kopi ke dalam wadah dan ditutup dengan rapat. Lalu, dibuang wadah plastik pada tempat sampah. Dan pembuangan dilarang untuk membuang ke dalam saluran pembuangan seperti di toilet. Nah, itu tadi pemaparan Dagus Ibu mengenai insulin pen dan pil KB Diane. Semoga informasi yang kami berikan kepada teman-teman dapat bermanfaat dan berguna. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian dari kami, terima kasih.